semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, senang sekali. Sepertinya kalian hari ini bahagia ya. Walaupun ada beberapa yang bangkunya kosong, mungkin sakit atau izin, nanti akan ketahuan setelah ibu mengabsen kalian. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. KM-nya mana KM? Silakan berdoa. Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati, mulai. Baca doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Itu adalah bagian dari keimanan dan ketakwaan kalian kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan mengawali membaca doa ini tadi, pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Ya. Baik, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir di kelas ini. Sepertinya ada bangku yang kosong. Risna Utami hadir. Maya Sumaya hadir. Muhammad Alfian hadir. Eko hadir. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Kalimat efektif. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan kaitannya dengan kalimat efektif? Barangkali ada yang ingin kalian tanyakan ke Ibu sebelum kita berjalan lebih jauh dari materi kalimat efektif ini. Ibu persilakan kalian untuk bertanya terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap materi yang kemarin sudah diberikan sudah bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah. Baiklah. Berarti kita lanjutkan materi kalimat efektif pada minggu yang lalu. Kita pada minggu yang lalu sudah belajar mengenai apa itu kalimat efektif. Ya, kalian sudah paham bagaimana kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan di dalam menggunakan dan mempraktikkan kalimat efektif itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Bukan hanya dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan mata pelajaran yang lain. Ya, baiklah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kalimat efektif dengan materi yang baru, masih berada dalam kalimat efektif, tetapi pada tema yang lain, yaitu hal-hal yang menyebabkan kesalahan di dalam kalimat efektif.
Nah, kita nanti akan ketemu apa saja hal-hal yang membuat kita menjadi salah dalam membuat kalimat efektif. Ya. Kemudian kita juga harus tahu nih pembelajaran kita hari ini kira-kira tujuannya untuk apa. Ya. Tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini adalah agar kalian memahami kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kalimat efektif. Ya, paham ya? Kalian bisa memahami dan sekaligus mempraktikkan kesalahan apa sih yang tidak boleh kita lakukan dalam membuat dan menggunakan kalimat efektif itu sendiri. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, coba semuanya saja duduk yang sempurna, tidak ada yang sengklet, tidak ada yang begini, semuanya duduk dengan tegak supaya tulang-tulang punggung kalian bisa menyangga tubuh kalian dengan baik. Yang nyaman duduknya, jangan kaku, karena disuruh duduk sempurna kemudian terasa kaku sekali, akhirnya badan pegal-pegal. Nah, itu akan membuat kalian melaksanakan pembelajaran tidak enak juga. Ya. Jadi duduk yang nyaman. Bersihkan pikiran kalian dari mie ayam, dari canai, ya, dari cilok pedas, dari es teh, es buah, itu segar sekali. Hilangkan dari itu semuanya, ya. Bahwa kalian sudah siap untuk belajar di ruangan ini dengan ibu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengarkan alunan musik. Ya, mudah-mudahan dengan musik ini menjadikan kita lebih rileks, menjadikan kita lebih santai dalam belajar, tapi tetap serius. Yang ngantuk hilang ngantuknya, yang galau hilang galaunya, ya. Yang baru putus cinta juga hilang sedihnya. Semuanya konsentrasi untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali lagi ibu ingatkan bahwa kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu maksudnya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Apakah kita tidak boleh menggunakan bahasa aku, kamu? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ketika situasinya sedang tidak resmi atau formal. Kita menggunakan bahasa formal ketika situasinya juga sedang formal. Ya. Ada di antara Anda yang selama ini dengan teman sebangku menggunakan bahasa saya dan Anda tidak. Mengapa? Nah, karena kondisinya sedang tidak formal. Baik, untuk kita melanjutkan pembelajaran ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya. Seperti biasa, ada 3 kelompok
di kelas ini. Silahkan kalian ke Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak bagaimana? Ada kesulitan tidak? Bu, ini Sangat mudah ya. Kalimat yang tidak efektif yang tadi sudah Ibu bahas di poin yang pertama itu ada kalimat yang mengalami kesalahan pleonasme. Nah itu sudah bisa kalian selesaikan atau belum? sudah. Oh, iya. Silakan dilanjutkan lagi dengan mengerjakan yang lain. Ini bagaimana tadi mengenai kalimat salah nalar? Apakah sudah bisa dipahami? Itu yang dikerjakan sudah sampai nomor berapa? Sampai nomor 8. Wah, luar biasa, udah sampai nomor 8 ya. Ya, bagus ya. Semuanya dikerjakan dengan baik. negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kalian merasa lelah? Ya. Apalagi jam siang begini ya? Ya. Kayaknya kalian cukup lumayan mengantuk dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak mengantuk, kita mencoba menyegarkan kembali, ya. Kita kembalikan konsentrasi kita. Silakan kalian duduk dengan sempurna. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan dari mulut sambil berdesis. Bayangkan kalian sedang berada di bawah air terjun yang sangat segar, dengan airnya yang sangat jernih dan dingin. Kalian hilangkan semua rasa penat dan ngantuk kalian. Rasakan air itu menyentuh pundak kalian. Dingin sekali. Angin tiba-tiba berhembus. Angin yang sangat segar. Terus tarik nafas kembali. Keluarkan dari mulut pelan-pelan sambil berdesis. Fokuskan pikiran kalian di kelas ini, bahwa kalian sedang belajar bahasa Indonesia. Tidak ada yang di hati kalian selain bahasa Indonesia. Cukup bahasa Indonesia yang ada di hati untuk saat ini. Baik, pelan-pelan buka mata kalian. Apakah sudah cukup terkumpul lagi nih konsentrasinya? Sudah. Luar biasa. Ternyata dengan cara kita melakukan teknik stop ini membuat kita merasakan lebih fresh lagi. Ya. Baiklah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita harus mengejar kemajuan negara lain. Benar tidak? Benar. Coba kalian bayangkan, andaikan negara kita mengejar negara lain, yang dikejar ketinggalannya, kita tambah maju atau tambah tertinggal? Terima kasih kelompok 4 dan kelompok 2 yang sudah memperbaiki hasil pekerjaan dari teman-teman kalian. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Baiklah, sebelum pertemuan ini kita akhiri, terlebih dahulu Ibu ingin salah satu dari kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kelompok mana yang ingin memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Baiklah, kita dengarkan bersama-sama refleksi yang akan disampaikan oleh kelompok ini. Pembelajaran hari ini yang saya dapat dari kalimat efektif adalah kalimat yang baik dan benar. Ada beberapa kesalahan yang membuat kalimat itu tidak efektif, seperti kalimat pleonasme, kalimat yang terkontaminasi, kalimat tanpa subjek, kalimat yang salah nalar, dan intervensi. Ada yang masih belum paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah paham atau belum? Sudah. Kita sudah belajar mengenai kalimat efektif. Ibu harapkan kalian mulai bisa menerapkan materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini sebaik-baiknya, baik di dalam pembelajaran bahasa Indonesia maupun dalam pembelajaran yang lain. Ya, kita tidak boleh melakukan kontaminasi, kita tidak boleh melakukan pleonasme, kita juga tidak boleh membuat kalimat tanpa subjek, tidak boleh salah nalar, dan terakhir, hindarkan dari campur aduk atau intervensi atau masuknya bahasa asing dan daerah. Baik, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kali ini. Pada minggu yang akan datang kita akan belajar dengan materi yang tentu saja berbeda dan mudah-mudahan lebih menarik lagi. Ya, Ibu ingin tahu ekspresi kalian selama menerima pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Bisa diekspresikan dengan bahasa tubuh.
kita hari ini sangat menyenangkan. Sepertinya tidak ada yang mengantuk ataupun tidur. Ya, artinya kita semuanya konsentrasi dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang kita akan lebih asik lagi dalam belajar. Tentu saja pada materi yang berbeda. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pemimpin yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan itu antara lain, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi bersama warga sekolah, stakeholder, ataupun wali murid. Kemudian meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, ada beberapa kesamaan sebagai berikut. Yang pertama, tahap identifikasi permasalahan. Yang kedua, penyelesaian permasalahan melalui musyawarah bersama. Adapun perbedaannya dari kedua wawancara tersebut adalah pemimpin yang pertama lebih mengedepankan analisis masalah, kemudian dihubungkan dengan regulasi sebagai dasar pengambilan keputusan, dilanjutkan dengan musyawarah mufakat. Pemimpin kedua lebih mengedepankan diskusi dalam pengambilan keputusan. Apabila saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu merefleksinya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral, atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera akan menawarkan bantuan kepadanya.